Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Bahasa Arab tahun 2025, perkenalkan saya Afifatur Rahmania, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini Senin tanggal 12 Januari tahun 2026, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Ma'arif Ketegan Tanggulangin Sidoarjo kelas 7 dengan materi Al-Bait. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Kok bighairin? Pakai kho dong. Bighairin. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk diri kita, terlebih nanti untuk keturunan kita. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya Bunia akan absen dulu. Ada yang hari ini tidak masuk? Oh, masuk semuanya, pintar. Sehat semuanya, alhamdulillah. Oke. Ahmad Nur Al-Hakim. Kita ulas materi yang kemarin dulu, barangkali lupa. Ruang tamu. Apa bahasa Arabnya ruang tamu? Ghurfatud duyuf. Ruang kamar tidur. Ghurfatun naum. Kemudian kamar mandi. Kamar mandi apa? Al-hammam. Kemudian garasi. Al-karaj. Kemudian ruang dapur. Matbah. Nah itu, lah nanti kita hari ini itu membahas mufrodat yang ada di dalam ruangan tersebut dan kita jelaskan fungsinya. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti sudah tahu semuanya dong. Ya, tapi ini nanti fungsinya kita jelaskan di dalam bahasa Arab. Nah tuh. Nah, tapi jangan risau. Kita hari ini belajar menggunakan kamus Al-Ma'ani yang pernah kita gunakan sebelumnya. Jadi nanti untuk membahasa Arabkan itu nanti pakai kamus Al-Ma'ani. Fahimtum? Fahimtum? Oke. Kemudian anak-anak pernah dengar kata-kata mutiara ini enggak? Baiti Jannati. Pernah. Apa artinya? Rumahku adalah surgaku. Dari kata-kata tersebut kita dapat mengambil pelajaran bagaimana cara membuat rumah ini yang selalu tiap hari kita pulang, kita buat tidur, kita buat makan, itu bisa nyaman layaknya di surga. Gimana tuh caranya? Merawatnya, membersihkan, merapikan, buku gak boleh ditepek kursi. Iya kan? Buku tempatnya di mana? Iya, di rak. Misal kalau buku ditaruh di kursi, kalian emang bisa duduk di kursi? Nah, bisa. Gitu. Dan ketika kalian meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zolim. Tuh. Bukan haram, tapi zolim. Zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bisa dipahami? Paham tuh? Paham. Oke. Ice breaking dulu nih buat pagi biar semangat. Ketika Bunia bilang wahid,
tepuk 1, isnani 2, salasa, Allahu Akbar. Oke. Nanti yang tidak sesuai dengan ucapannya Bunia, pasti ada konsekuensinya. Oke. Konsekuensinya maju ke depan. Oke. Wahid, isnani, salasa. Bunia kaget akan mau perang. Isma' jayidan. As-sayyarah. Isma' wala karir ba'di. Al-baitu. La karir ba'di. Al-baitu. Isma' jayidan. Arijal. Al-baitu. As-sayyarah. Al-arika. As-sarir. Al-mir'ah. Al-furnu. Al-bab. As-sakhon. Sitarah. Asasun. Sajadah. Bukan sajadah ya, ada tasdidnya. Kalau kita kan menyebutnya kan sajadah biasa, tapi kalau dalam bahasa Arab yang benar sajadah gitu. Sajadah, salajah. Tuh. Karir ba'di jami'an. Al-baitu. 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 As-sayyarah. 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 Rizki kepalanya diangkat. Al-arika. Al-arika. As-sarir. As-sarir. Al-mir'ah. Al-mir'ah. Al-furnu. Al-furnu. Al-bab. Al-bab. As-sakhon. As-sakhon. Sitarah. Sitarah. Asasun. Oke. Memang di dalam materinya Bunia tidak menyebutkan semua-muanya yang ada di dalam ruangan. Nah, itu nanti tugas kalian untuk mencari. Nah, coba sekarang Bunia kita main tebak-tebakan. Kelihatan enggak kursornya Bunia? Kelihatan enggak ini? Cukup ya? Kelihatan badan? Nah, kelihatan enggak? Gini. Kelihatan? Oke. Ma hadihi? Ma hadihi? Ma hadihi? Ma hadihi? Hadihi? Ma hadha? Ma hadha? Hal hadhihi mir'ah? Hal hadhihi sayyarah? Bentar guys. Bukan. Oke. Ma hadhihi? Hadhihi urfatul julus. Ma hadza? Yang laki-laki ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Arijal. Matbah. Al-mar'ah. Ma hadza? Hadza al-karoj. Oke. Kholas. Selanjutnya
Bentar saya tas guys. Oke. Nah, Bunia akan menjelaskan tentang faidah. Faidah. Apa faidah itu? Ada yang tahu faidah itu apa? Manfaat, betul. Faidatun. Faidatun itu manfaat atau kegunaan. Dari bentar ya. Nah, ini nanti Bunia akan bagi kelompok kalian. Jadi beberapa kelompok yang mana akan menjelaskan suatu ruangan dengan barang-barang yang ada di ruangan tersebut serta menyebutkan faedahnya. Sitaroh. Sitaroh itu apa? Gorden atau selambu. Bahasa Jawanya selambu atau gorden. Fungsinya dari gorden ini apa? Coba. Dalam bahasa Indonesia aja. Menghindari matahari. Iya, menutup dari sinar. Nah, harus ada li-nya di depan. Li ini arti dari untuk. Indonesianya adalah untuk, li. Jadi harus ditambahi li untuk menghalangi. Nah, nanti dicari di kamus Al-Ma'ani, menghalangi itu apa bahasa Arabnya? Gitu. Li sattari minan nuri syamsi. Nuri syamsi. Samsi. Li sattari min dari nur cahaya asyamsi matahari. Jadi harus ada li-nya di depan. Gitu. Ini berfungsi adalah artinya untuk. Gitu. Kalau sampean langsung satar berarti menutupi dari matahari, tidak ada untuknya. Padahal ini kan ditanyakan faedahnya. Gitu ya. As-sitaro. Sitaro li satari minan nuris syamsi. Mau apa lagi contohnya? Coba sebutkan satu benda. As-sarir. As-sarir artinya? As-sariru artinya kasur. Fungsinya untuk apa? Untuk tidur. Harus ada apanya dulu? Li. Betul. Li artinya? Untuk tidur. Sekarang bahasa tidur. Bahasa Arabnya tidur adalah an-naum. As-sholatu khairum minan naum. Nah, sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, bukan an-naumu khairum minas sholat. Bukan tidur lebih baik daripada sholat gitu. Adzan apa yang ada? Subuh. Nah, itu. Makanya ditambah itu. Soalnya ngerti kalian-kalian ini lebih enak tidur daripada sholat. Li an-naum, lin naum. Lin naumi. Nah, ini untuk tidur. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Tirukan Ustazah. Sitaro. Sitaro. Lisatari. Minan nuri syamsi. Minan nuri syamsi. As-sarir. As-sarir. Lin naumi. Lin naumi. Oke. Untuk pembagian kelompok, minta tolong nanti ini kan ada Bunia tadi hitung ada 20 anak yang hari ini masuk. Minta tolong dihitung nanti Bunia akan membagi menjadi 4 kelompok. Berarti per kelompok berapa? 5. Berapa? 5. Berarti nanti berhitung 1 sampai 4 ya. Wahid isnani salasa rabi'ah. Wahid isnani salasa rabi'ah.
Paham tum? Paham tum? Iya. Biar nanti enggak satu bangku ini jadi satu kelompok, ya. Nani. Al-firqal wahida as-saniyah as-salisa ar-rabi'ah. Mafhum? Mafhum? Al-ula as-saniyah as-salisa ar-rabi'ah. Jadi sampean sebagai ketua kelompok nanti harus mengarahkan, ya. Perhatikan, selama nanti sampean bekerja kelompok, Bunia akan menilai. Bunia akan jalan-jalan menilai tugasnya kalian. Misal nih ya, ada temennya yang enggak iku ae awakmu ae sing aku tak meneng-menengan. Nah, itu nanti masuk penilaiannya Bunia. Gitu ya. Jadi sampean sekiranya gimana anggota kelompoknya dibagi secara merata, semuanya ikut andil dalam membantu menyelesaikan tugas. Fahim tum? Oke. Oke, yang maju ketiga sama terakhir. Nih. Oke. Jangan lupa disiapkan dulu kamus al-ma'aninya, boleh di Nggih. Iya, di sini. Boleh. Di itu tulis yang bagus. Hadap sana. Yang laki-laki bisa hadap ke perempuan biar lebih enak. Nanti presentasinya, untuk presentasi ya, ada, perhatikan, 1 moderator, 4 yang presentasi. 1 anak, 2 benda. 1 anak, 2 benda. Berarti dibutuhkan berapa benda? 2 kali 4? 8. Oke. Disebutkan 8 benda dalam 1 ruangan beserta fungsinya. Yang mau baca, dia yang nulis. Enggak, maksudnya misal Nendra ini baca yang 1 sama 2, berarti Nendra yang nulis biar dia tahu tulisannya sendiri. Biasanya kan yang lebih tahu. Iya, betul. Yang lebih tahu tulisannya itu ya dianya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, Rabbi sholli ala Muhammad. Jawab salam itu hukumnya bilang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu minal majmu'ati saniyah wa sanakumu huna sarahal asya al mawjudah fi ghurfatul duyuf ma'a wadaifiha. Al-awwalu huwa hafiz. Perhatikan. Dihargai yang ada di depan. Mishadia wa azhuri misbah lil ida'ah. Summa ana. Sitaro lihajabi siati syamsi Arika Summa April. kitabun lil kitab. Terus mau al maktabun liwadaul a'rad. Oke, agrod. Summa Vina. Wisada lil takai sama Taful alkitab lil tatiban alkitab. Moderator silakan disampaikan yang mau bertanya. Bahasa Arab. Man as-su'al, Man as-su'al. Rizky dari kelompok 3 sama siapa? Satu lagi? Dari kelompok mana? Oke, kelompok 4. Firqatur Rabi'ah. Bunga. Kau susu. Kau bertanya isi dulu. Bahasa Arabnya pas bunga dan fungsinya. Mishadia wa azhuri. Minta siapa yang jelasin gitu tadi request. Gimana?
Oh, enggak boleh lah. Sudah dijawab Rizky? Oke, selanjutnya dari kelompok mana? Sudah, kelompok 3 aja ini yang tanya nih. Ghurfat. Oke. Kelompok 1 sama 3 ini saingan ya? Mari. Rak buku itu bisa lemah. Misbah lil idaah. Falas? Silakan. Moderator bisa ditutup. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya, kerja kelasnya, kerja kelompoknya. Terima kasih, kalian hebat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Not bad lah ya untuk pembahasan kali ini, not bad semuanya. Bisa bekerja sama dengan baik. Ada yang bagian moderator nggak wedun nulis materinya, yang lainnya getu nulis bagiannya dewe-dewe gitu. Bunia turut bahagia dan senang karena kalian sudah antusias di pelajaran kali ini, meski mungkin menurut sampean bahasa Arab ini berat gitu. Tapi kalau kita pikul bersama-sama semuanya bakalan ringan kok guys gitu. Oke, dari pelajaran hari ini kita bisa paham ya tentang apa? Tentang barang-barang yang ada di sebuah ruangan beserta fungsinya dalam bahasa bilughatil arabiyyah. Selanjutnya Bunia harap sampean semuanya jangan sampai, karena sampean sudah tahu ya fungsi-fungsi dari barang tersebut. Bunia berharap sekali setelah ini tidak ada tas yang didele sembarangan, sepatu yang ditaruh tidak pada tempatnya, kopiah yang ditaruh tidak pada tempatnya, baju yang ditaruh tidak pada tempatnya. Tuh, hikmah yang bisa kita pelajari pada pelajaran hari ini adalah itu tadi. Jangan sampai karena sampean meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sampean dilabeli orang yang zalim. Gitu. Tidak hanya meletakkan sesuatu pada tempatnya saja, tapi ya posisi, misal nih ya, sampean ini sebagai tulab atau murid, Bunia sebagai guru. Sampean memposisikan Bunia sebagai teman kayak konco dewe, ngomongin jambal, nggak ada unggah-ungguh, itu juga namanya zalim. Jadi zalim itu tidak hanya meletakkan sesuatu barang atau benda tidak pada tempatnya saja, tapi memposisikan orang yang tidak pada seharusnya. Misal orang tua di awakmu itu kan kurang nah itu namanya juga zalim, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, kita mengulas tadi. Buni ada kuis. Kuisnya dibagi menjadi tiga baris per kelompok. Bunia tanya. Oke. Dari kelompok 3. Oke. Mahadza. Oh, iya maaf. Afwan. Nah, nih. Mahadza. Hadza sakhon. Firqatu salisa. Fokus. Mahadza. Nendra kok nggak ada suaranya? Mahadhihi.
Arika ma hadhihi? Hadhihi salaja. Hal hadha sakhon? Hadha albabu. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita sebelum Bunia menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Li doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.